Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma ftah Maftah alaina alaina hikmataka mataka wansur alaina wanzur alaina rahmataka wa wazakirna zakirna manasina ya manasina zal ya zal jalali wal jalali wal ikram. ikram. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita. Ini ulangan ya, karena nampaknya belum begitu matang. Kajiannya adalah tentang fungsi kata benda menjadi maf'ul bih. Ya. Ini coba dicatat dulu ya. Kalau sudah dicatat nanti baru diterangkan. Jadi ada kata benda berfungsi sebagai objek atau sebagai maf'ul bih, ya namanya maf'ul bih. Nah, ya. Dicatat dulu ya. Kalau nanti sudah beritahu ya, sudah. Maf'ul bih ya adalah satu, maf'ul bih sama dengan adalah kata benda atau kata ganti yang kena perbuatan si fa'il. Yang kena perbuatan si fa'il.
Sudah belum? Sudah Ustaz. Sudah. Ini terus lagi ya. Jadi maf'ul bih, ini tulisan Arabnya, maf'ul bih adalah kata benda atau kata ganti yang kena perbuatan si fa'il. Jadi kita kan sudah belajar setiap fi'il ada fa'il. Jadi nanti mungkin ya setelah ada fi'il fa'il, mungkin ada objeknya atau maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bihnya itu ada kata benda, ada kata ganti. Nah, nomor 2 ini lagi. Nah, dicatat lagi sedikit lagi. Kata benda dalam bentuk tunggal yang menjadi maf'ul, nah, dicatat ya. Kata benda dalam bentuk tunggal yang menjadi maf'ul, nah, baris akhir kata benda itu, baris akhir kata benda berbaris atas atau disebut dengan tanda fathah atau disebut dengan isim mansub namanya. Catat itu dulu. Kalau sudah terus. Udah?
Sudah Ustadz. Udah. Ya. Jadi ini yang nomor 2 ini kata benda dalam bentuk tunggal. Jadi belum kata ganti ya. Kemarin kan dicoba untuk menjelaskannya banyak yang salah. Kata benda dalam bentuk tunggal yang menjadi maf'ul mesti dia berbaris. Baris akhir kata benda itu baris atas. Nah ini. Baris di atas ya. Nah, mesti A kalau dia berbentuk tunggal. Atau disebut dengan tanda patah. Patah itu garis di atas, misalnya alif dan ta, itu patah. Ya, kemudian di sini atau disebut kata benda mansub dinasabkan. Contoh, nah, contoh bisa diikuti langsung. Contoh, perhatikan contohnya ya. Nah, contohnya misalnya begini. Qara'a, nah ini ya. Ini kalau qara'a bentuk apa? Nawal. Qara'a bentuk apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Nah, lalu ibaratnya seperti ini, kalau qara'a, bisa nggak cari mana fa'ilnya ini? Tersembunyi huwa. Nah, tersembunyi huwa. Jadi otomatis ini ada tersembunyi huwa. Nanti ada di tulisan di belakang seperti ini misalnya. Nah, Ustadz tuliskan misalnya kitab, seperti ini. Kalau seperti ini kan apa kira-kira barisnya itu menurut pendapat Nawal? Kitabun. Alasan kenapa kitabun, jadi apa jadinya dia? Jabatan atau fungsi katanya ini. Kalau ini kan fi'il madi. Enggak. Fa'ilnya Kitabah. tersembunyi dua. Kitabah. Ini dia. Jadi inilah kata benda itu. Tapi pelajaran kita kan ini. Maf'ul bih adalah kata benda atau kata ganti yang kena perbuatan si fa'il. Kalau ini kan perbuatan fa'ilnya tadi huwa. Qara'a itu membaca. Yang melakukan membaca itu dia yang kena baca buku. Maka dibuat tulisannya kitabah. Kitabah dia. Cuma kalau kitabah begini saja, berdiri sendiri, tidak mungkin. Tapi kalau dibuat nanti baris dua seperti ini, kalau dia sebenarnya melarang baris dua nggak ada. Jadi kalau nggak ada yang melarang baris duanya, seperti ini, kan nggak ada yang melarang baris duanya seperti ini. Gitu. Yang melarang itu kan kalau ada alif. Jadi maka dibantu dia kalau ada al di depannya ini nggak boleh an, cuma kitabah saja. Ini kalau sudah baris dua maka dikasih ini. Maka dikasih ini baris ini. Seperti ini. Coba jelaskan. Qara'a bentuk apa? Coba diulangi. Qara'a bentuk apa qara'a? Fi'il. Bentuk apa qara'a? Bentuknya ditanya. Bentuk apa Nawal? Apa Ustadz? Balkis ya, Balkis Najwa, kedua-duanya.
Ya, Ustaz. Ya. Coba ini diulang kembali pelajarannya nih nanti mungkin sudah pernah dicatat ya. Kajian tentang fungsi kata benda, fungsi atau jabatan kata benda. Ya. Kata benda ini berfungsi menjadi maf'ul bih atau objek. Ini diulang sedikit karena kemarin banyak yang ragu. Satu, maf'ul bih ialah kata benda atau mungkin kata ganti. Jadi bisa kata benda tok gitu, dan bisa dia menjadi objek itu adalah kata ganti. Tapi dia berfungsi sebagai objek. Maksudnya kena perbuatan si fa'il kan itu. Kata benda dalam bentuk tunggal yang kita pelajari dulu. Kata ganti kemarin itu banyak yang salah-salah. Kata benda dalam bentuk tunggal yang menjadi maf'ul, dia fungsinya menjadi maf'ul atau objek. Ingat, baris akhir kata benda itu berbaris atas atau disebut dengan tanda patah atau disebut dengan isim mansub nanti ini. Ini contoh sekarang buat kita contoh. Kalau qara'a bentuk apa Nawal? Diulang lagi. Yo, jawab. Halo. Kok diam? Balkis bentuk apa qara'a? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sapira sudah hadir belum ya? Sapira izin sakit. Oh ya. Ya, semoga cepat sembuh ya. Allahumma syfi. Qara'a fi'il madhi. Kalau ada fi'il, mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya ini, Najwa? Fa'ilnya tersembunyi. Yang tersembunyi apa? Huwa. Huwa itu apa namanya? Kata benda tok atau kata benda zahir atau dhamir? Oh, domir. Dhamir. Kan begitu ya. Itu fa'ilnya. Lalu ada kata benda di belakang seperti kitaban. Ini maka kitaban ini ya, kitaban ini seperti ini kitaban. Maka kitaban ini dia kata benda, tapi fungsinya sebagai apa? Itulah pelajaran kita sekarang. Kemarin sudah beberapa kali pertemuan, tapi banyak yang ragu nampaknya. Inilah itu maf'ul bih. Adalah kata benda atau kata ganti. Dia kata benda ya, kata benda bentuk tunggal menjadi maf'ul, barisnya di atas. Jadi kalau kita menguraikan qara'a fi'il madhi, fa'ilnya huwa tersembunyi dhamir, kitaban menjadi maf'ul. Ya, ini dia kitaban. Qara'a kitaban misalnya, qara'a kitaban, dia telah membaca sebuah kitab. Dibuat di sini. Di mana dibacanya? Misalnya bisa saja fil bait, ya, di rumah. Di rumah boleh seperti ini. Di rumah fil bait. Coba baca itu apa, Balkis? Qara'al kitaban fil baiti. Ya, qara'a kitaban fil baiti. Coba diuraikan satu persatu bentuk kata, kemudian jabatan kata. Silakan. Qara'a fi'il, fa'ilnya tersembunyi. Tunggu dulu, sebutkan. Qara'a fi'il apa? Qara'a fi'il madhi. Nah, Fa'ilnya tersembunyi huwa. Kitaban maf'ul bih. itu jabatannya kata benda. Ya, kata benda,
Jabatannya maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa tuh? Pelengkap, penderita, atau kena perbuatan si fa'il. Kan kena perbuatan si fa'il. Fa'ilnya siapa tadi? Kan huwa. Iya kan? Iya. Terus fil baiti. Jar majrur. Kalau diterjemahkan apa terjemahan? Telah membaca dia. Dia laki-laki perempuan. Dia laki-laki. Terus? Buku. Iya, itu makanya untuk mengerti kita dia berfungsi maf'ul, pakai dulu akan. Akan itu kan kena kerjaan itu. Telah membaca dia seorang laki-laki akan sebuah kitab, gitu. Akan sebuah buku, di mana dibacanya di rumah itu. Ya, coba terjemahkan gitu. Telah membaca dia laki-laki akan sebuah buku di rumah. Iya, di rumah itu ada ininya, al-bait ini. Itu dia. Jadi kitaban berfungsi sebagai maf'ul bih ya. Berikut coba ini Najwa ya. Hati-hati ya. Silakan baca Najwa lambat-lambat. Qoro'al Jangan qoro'al. Yang betul membacanya kalau sambung dengan ta bagaimana? Qoro'at Ya. Til. Qoro'at tilmizu Mm-mm. kitabal hadisah. Masih ada salah. Hadisah, hadisi, hadisu. Hadisu. Sudah lupa pula pelajaran. Coba pikirkan. Mana yang benar? Hadisu, hadisi, hadisa. Itu kan sudah belajar. Kan antara kitab dengan hadis itu kan dua kata itu. Ayo, masih ingat? Hadisi, hadisa, hadisu. Nawal, mana Nawal? Silakan Nawal. Jangan banyak. Coba diulang lagi Najwa membacanya. Ulang Najwa. Qoro'atil mizu kitabal hadisi. Udah betul tuh. Qara'at tilmizu kitabal hadisi. Coba uraikan satu-satu. Bentuk kata dulu baru jabatannya. Silakan Najwa. Qoro'a fi'il madhi. Bagus. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi huwa. Di situ yang mulai kena itu. Kalau yang di atas itu betul fa'ilnya. Kalau di sini mana fa'ilnya? Misalnya kalau ditanya, tilmizu ini jadi apa gunanya? Coba Najwa. Tilmizu jadi apa gunanya tilmizu? Berarti nggak matang juga pelajaran kemarin sebelum-sebelumnya. Kita sudah belajar fi'il fa'il. Fa'il itu ada yang tersembunyi, tapi kalau ada kata benda jelas laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu yang fa'ilnya. Jadi kalau begitu mana fa'ilnya nih? Najwa. Tilmizu. Gitu.
Jadi kalau ada tilmizu begini berbentuk kata benda, nggak ada pun barisnya, sudah ini diterka, ini pasti ini fa'ilnya. Nggak huwa lagi. Tapi kalau macam di atas ini huwa. Nah, ini fa'ilnya. Nah, coba terus lagi. Diulang. Qara'a fi'il madi. Qara'a fi'il madi. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya tilmizu. Nah, tilmizu itu bentuk apa itu? Bentuk kata benda, kata kerja? At-tilmizu, kata benda, kata kerja atau huruf? Pakai alif lam, dia lupa pula pelajaran. Kata benda. Kata benda. Nah, itu failnya. Kenapa barisnya baris depan tilmizu, tidak tilmiza, tilmizi? Coba, Nawal ada Nawal. Coba jawab Nawal. Kenapa tilmizu barisnya tidak tilmiza, tidak tilmizi? Karena maf'ul. Astagfirullah. Padahal maf'ul pun pelajaran kita di sini, dia baris di atas. Nah. Coba Balkis, kenapa tilmizu Balkis? Karena pokok kalimat. Iya, pokok kalimat di depan lah dia. Ini mana pokok kalimat? Jawabnya karena fa'il. Catat ya, undang-undang fa'il itu mesti baris depan. Sama seperti pokok kalimat. Fa'il. Jadi fa'il itu baris depan. Jadi kemarin sudah ada fi'il fa'il. Ini yang Ustadz cemas ini. Nggak bisa mengingat-ingat pelajaran. Nah, coba lanjut lagi Najwa. Ini PR Najwa ini, nanti Nawal siap ya. Coba. Diulang lagi Nawal. Najwa. Qara'a fi'il. Qara'a fi'il madi. Nah, Fi'ilnya tilmizu. mana maf'ul? Fa'il. Iya, fa'il pelaku artinya. Pelaku siapa yang melakukan qara'a itu fa'il itu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tilmizu. Kenapa baris tilmizu dibuat tidak tilmiza atau tilmizi? Karena itu fa'il. Jadi fa'il undang-undangnya berbaris depan. Kalau pokok kalimat undang-undangnya apa? Pokok kalimat. Ya. Pokok kalimat berbaris atas. Baris depan. Kan ada misalnya at-tilmizu shadiqun. Kan sudah lewat pelajarannya. Jadi ini mau ditambah lagi pola-pola kalimat, ini sudah bingung nih, nggak bisa jalan lagi. Pelajaran dulu nggak terkuasai. Undang-undangnya kalau pokok kalimat itu mubtada itu baris depan. Kalau jadi sebutan baris depan juga. Ya. Coba diteruskan. Kalau kitab al-hadisi ini bagaimana? Ini kenapa Najwa membacanya kitabah? Coba. Kenapa kitabah dibaca ini? Nah, diulang lagi pelajaran kata. Ini dia. Kajian tentang fungsi kata benda menjadi maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih adalah kata benda atau kata ganti yang kena perbuatan si fa'il. Kata benda dalam bentuk tunggal yang menjadi maf'ul atau kena perbuatan si fa'il, dia baris akhir kata benda itu berbaris atas atau disebut dengan tanda patah atau mansub. Nah, sekarang ini dia baris atas. Sebagai apa ini fungsinya? Najwa. Maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari fi'il dan fa'il gitu jawab. Karena perbuatan daripada si fi'il, perbuatan si fa'il. Fa'ilnya mana sini tadi fa'ilnya? Fa'ilnya at-tilmizu. At-tilmizu. Inilah karena perbuatan. Menurut undang-undang,
Kalau jadi maf'ul itu kata benda satu tadi berbaris atas. Nah, ini dia. Nah, lalu kenapa tidak berbaris dua seperti ini? Nah, bisa nggak jawab? Kitaban maf'ul juga, tapi dia baris dua di atas. Kalau ini jadi maf'ul juga, tapi barisnya satu saja, baris patah. Bisa jawab? Pelajaran lama juga itu. Balkis masih ingat? Kalau kitaban, Boleh enggak di kitabal hadis ke belakang pakai baris dua dia seperti ini. Seperti ini ya. Gini kan. Boleh apa enggak? nggak boleh. Alasannya karena Karena dia dia menjelaskan at-tilmizu. iya buka mana pula tilmizu enggak ada hubungan sama karena dia diterangkan oleh hadisi. Enggak kemari perginya lah ini hadisi. Itu makanya dia enggak boleh pakai baris dua, mesti baris satu aja. Jadi yang betulnya adalah ini dihapus, diganti baris satu aja. Lalu kembali ke Najwa lagi. Ini kenapa hadisi, Najwa? Kenapa hadisi, Najwa? Karena menjelaskan kitabah. Karena? Menjelaskan kitabah. Iya, menjelaskan kitabah. Ini menjelaskan. Jadi dua kata ini disebut kalau apa istilah bahasa Arabnya ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf, kitabun ini mudhaf, kitabah ini mudhaf, al-hadisi mudhafun ilaih. Jadi ini boleh baris di atas. Ini kenapa baris di atas tadi? Kitabah? Karena berfungsi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Sebenarnya kedua-duanya ini, kedua-dua kata ini menjadi maf'ul bih. Fungsinya kan kitab hadis. Kitab hadis itu kan artinya satu aja itu, bahasanya dua. Jadi kitab hadis cuma terdiri dua kata, diterangkan menerangkan yang menjadi menanggung beban baris di atas itu yang kalimat pertama, kata pertamanya. Yang kedua tetap baris bawah. Di sini aja sudah coba dicatat ini, jangan bingung ini bentuk satu kitabnya. Ini sudah dijelaskan pula kitabnya. Ini maf'ul juga ini. Kedua-duanya ini maf'ul. Cuma yang kena beban baris di atas kitabah. Ya, beban baris di atas kitabah. Kalau yang di atas ini karena dia satu aja, nggak diterangkan yang lain, ini umum kitabnya nih. Telah membaca dia seorang laki-laki sebuah buku, nggak tahu entah buku apa. Pokoknya umum di rumah itu atau di rumah ini. Kalau ini telah membaca seorang murid laki-laki, jelas akan sebuah kitab. Sudah lama pelajarannya sudah mengenai dua kata kan sudah lewat. Itu makanya kalau tulisan kalau susunan Arab Al-Qur'an ini ya harus hati-hati melihatnya ya. Paham? Dicatat dulu. Contohnya itu dicatat supaya bisa dilihat-lihat apa bedanya. Nah, sambil mencatat, ini giliran untuk Nawal lagi ya. Nawal, coba perhatikan ini.
Nah, ini sudah dicatat ya, yang 2. Coba ini Nawal sambil menunggu teman. Nawal pun boleh juga mencatat. Coba baca ini Nawal, lambat-lambat. Yaqra'ul kitaba fil masjidi. Bagus. Yaqra'ul kitaba fil masjidi. Coba uraikan Nawal. Per kata dulu, bentuk kata. Kalau ada jabatan, sebut jabatan. Nah, coba sebutkan ini, Nawal. Yaqra'u fi'il mudhari. Bagus. Nah, kalau ini Fa'il. fi'il mudhari, mana fa'ilnya lagi? Fa'ilnya tersembunyi huwa. Nah, tersembunyi huwa. Terus al-kitabah bentuk apa? Al-kit Bentuknya maf'ul. dulu. Nah, itu jabatannya. Jabatan dalam bentuk. jabatan kata dalam kalimat. Kalau al-kitabah bentuk apa? Kata benda. Isim. Nah, ini yang pelajaran. Kenapa Nawal berani membaca kitabah? Tidak kitabu, tidak kitabi. Karena maf'ul. Iya. Kalau maf'ul itu memang mestinya baris di atas. Ya. Ya, iya. Bagus. Terus belakangnya apa lagi? Fil masjidi. Fil masjid ini bagaimana menguraikan? Fi huruf jal masjidi yang dijalkan. Iya. Coba diterjemahkan. Yaqra'u bagaimana menerjemahkannya? Yaqra'u itu artinya Ini fi'il mudhari, ini kalau qara'a fi'il madi. Kalau qara'a menerjemahkan pakai telah dia. Kalau yaqra'u masih ingat pelajarannya? Sedang atau akan? Coba. Iya. Sedang Membaca. akan membaca. Siapa? Dia laki-laki. Iya, dia laki-laki. Apa yang akan dibacanya? Buku. Nah, jadi itu makanya dipakai akan. Itu tandanya jadi objek. Jadi sedang membaca dia laki-laki atau seorang laki-laki akan sebuah buku. Nah, terus coba diulang. Sedang membaca dia laki-laki akan sebuah buku di dalam masjid. Nah, di dalam masjid. Cuma bisa nggak Nawal membedakan? Kalau ini kitab Al-Kitabah, jadi apa tadi fungsinya Al-Kitabah? Maf'ul. Maf'ul. Nah, itu makanya dia baris di atas. Ya seperti ini. Baris di atas dia. Tapi kalau kitaban kan maf'ul juga. Bisa nggak Nawal membedakan antara kitaban dengan Al-Kitabah? Belum bisa, Ustaz. Bisa ya? Belum. Yang tertulis saja lah coba. Kalau kitaban di atas bagaimana? Kitaban di atas. Fi'il madi. Fi'il madi juga. Ini kitaban kan kata benda juga. Al-Kitabah ini di atas. Kalau misalnya kitaban tidak menggunakan al, kalau al-kitabah pakai al. Gitu aja. Coba. Ya gitu aja. Jadi ini kalau dia pakai al seperti ini berarti sudah jelas pula apanya itu kitabnya. Berarti ada ketentuannya itu. Berarti sudah jelas. Kalau ini umum. Ini umum kitabnya. Kalau ini udah jelas juga ini. Kan ada yang menerangkan dia hadis. Coba, jadi kalau tepatnya menerjemahkan ini, sedang membaca atau akan membaca dia seorang laki-laki, kitab itu, berarti jelas ini. Kitab itu, atau di mana dibacanya, fil masjidi, di masjid itu. Ini pun pakai alif lam. Jadi kalau pakai alif lam seperti ini jelas ya. Itu cara cara membaca. Nah, diulang lagi. Coba lihat tulisannya dulu.
Kajian tentang fungsi kata benda. Nah, lihat ya. Kajian tentang fungsi kata benda menjadi maf'ul bih. Ya. Menjadi pelengkap penderita dia. Atau menjadi kena pekerjaan si fa'il. Nah, satu, undang-undang ini, maf'ul bih ini, maf'ul bih adalah kata benda atau kata ganti kena perbuatan si fa'il. Berarti kena perbuatan si fa'il. Yang kedua, kata benda dalam bentuk tunggal yang menjadi maf'ul, kata benda aja, kata ganti belum lagi. Kemarin itu yang kata ganti, banyak yang salah. Nah, ini diulang lagi ke bawah lagi. Kata benda dalam bentuk tunggal menjadi maf'ul, baris akhir kata benda itu berbaris atas seperti ini. Berbaris atas ini. Ini baris atas juga, ini baris atas juga. Cuma beda-beda sedikit. Baris atas. Atau disebut dengan patah. Kan ada baris patah. Kalau yang ini tilmizun dhammah namanya. Kalau ke bawah seperti si ini kasrah namanya. Jadi patah, dhammah, kasrah. Nah, contoh. Ini mulai contoh. Qara'a kitaban fil bait. Coba sama-sama menguraikannya. Coba sama-sama. Ayo. Qara'a. Qara'a fi'il madi. Apalagi yang dicari? Fa'il. Terus bagaimana? Fa'ilnya Tersembunyi huwa. huwa itu apa? Domir. Damir. Nah, lalu kitaban bentuk apa? Bentuknya dulu. Kata benda. Gitu. Kata benda. Lalu jabatannya atau fungsinya, gunanya? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Maksudnya kena pekerjaan dari ini, si dia. Maf'ul bih. Maka undang-undang maf'ul bih itu mesti baris dia di atas. Kenapa boleh baris dua ini? Karena tidak ada yang melarangnya. Yang melarangnya itu mungkin dia diterangkan nanti oleh ini. Atau yang melarangnya pakai alif lam. Kalau pakai alif al dia nggak boleh baris dua. Tapi kalau nggak ada al, tidak menerangkan, maka dia boleh baris dua. Kalau sudah baris dua harus dibantu dengan alif ini. Namanya alif rasam. Dulu sudah mulai pelajaran haza, hazi, dulu sudah diterangkan itu. Nah, coba ini lagi diterangkan. Coba sama-sama. Ini suara nggak ada lagi. Sudah takut mungkin ya. Qara'a, coba. Qara'at. Qara'a fi'il madi. Ya, mana qara'at fil madi? Coba baca dulu. Qara'atil. Qara'atil midhu kitabal hadisi. Ya. Qara'a bentuk apa? Qara'a fi'il madi. Lalu sebutkan mana fa'ilnya? Fa'ilnya at-tilmizu. Jangan cari huwa lagi. Kecuali kalau nggak ada tilmizu ini, baru bisa. Huwa ini. Lalu kitab al-hadis jadi apa? Kitab al-hadis maf'ul. Iya, maf'ul. Tapi diterangkan, dijelaskan maf'ul. Dia terdiri dua kata. Coba, bagaimana menerangkannya? Terdiri dari dua kata. Ya, dua kata benda. Terus, ya, bagaimana menerangkannya? Kitabah sebagai Kitabah sebagai mudhofun. Ya. Al-hadisi ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi ini mudhafun ilaih gitu. Ya, gitu caranya. Diterangkan, ini menerangkan. Terus ini satu lagi. Najwa kok nggak kedengaran sama Nawal lagi? Sudah diam-diam. Ini Najwa. Baca sama-sama. Ini Najwa, Ustaz. Najwa itu. Nawal, kok nggak ada suara Nawal? Halo? Ya, Ustaz. Sama baca. Coba mulai. Yaqra'ul
Yaqra'ul kitaba fil masjidi. Coba diterangkan. Yaqra'u. Yaqra'u Bentuknya diingat dulu. Bentuknya kan hanya 3. Yaqra'u fi'il mudhari. Nah, apa lagi? Fa'ilnya huwa. Terus Alkitaba Alkitaba bentuk apa? maf'ul. Itu jabatannya kok nggak mengerti juga kalian ya. Ada bentuk kata, ada jabatan fungsinya gitu. Mesti ngerti itu coba. Alkitaba kata Alkitaba kata benda, jabatannya maf'ul. maf'ul bih. Nah, terus fi Fi fil masjidi jar majrur. ya. Mana yang huruf jarnya? Fi Gitu. Mana yang dijarkan? masjidi Ya, kenapa masjidi dibaca? karena menjelaskan fi. Oh, kan sudah lari-lari nih. Kenapa masjidi dibaca? Karena majrur Iya. Apa yang menjarkannya? fi. Ini gitu caranya. Pokoknya kalau belajar Arab ini kuat apanya, debatnya ya, nggak boleh goyang. Nah, inilah pelajaran kita. Sudah adakah di sini maf'ul? Tadi kan gini, maf'ul bih adalah kata benda atau kata ganti. Sudah ada kata ganti maf'ul di sini? Coba jawab Najwa ke Nawal. Belum. Kemarin sudah dibuat, cuma banyak yang salah. Nah, ini yang kemarin kan malah ditukar-tukar, sudah payah, sudah mulai kacau otaknya, nggak bisa lagi. Ini terpaksa ini aja dulu. Inilah pelajaran sudah dicatat ini yang contohnya sudah ya. Belum. Coba catat ini contoh dari ini. Sudah, ya. Udah. Baik. Pelajaran kita hari ini apa? Kata benda. Kata benda. Coba ingat. Kata benda sebagai? Kata benda sebagai maf'ul bih. Ya. Kemana baris kata benda itu kalau dia maf'ul bih? Atas, baris atas. Iya, baris atas. Kadang-kadang ada baris 2 di atas, kadang-kadang tidak. Bisa ingat, Mbak? Bagaimana? Kalau baris atas yang 2 itu nggak pakai al. Iya, apa lagi? Satu lagi? Kalau tidak diterangkan Kalau tidak diterangkan oleh yang menerangkan. Atau dijawab ini. Kalau dia tidak menjadi mudhaf, kan gitu. Kalau dia dimudhafkan, nggak boleh. Ya, jadi ini sampai di sini aja pelajaran kita dulu. Ingat-ingat itu, insya Allah bertemu minggu depan lagi. Ingat itu dipelajari. Cobalah nanti kalau sudah kita ke Al-Quran, sudah bisa baca, mentelaah, baca buku, baca Quran gitu, asal tulisan Arab, sudah enak kali. Jadi bisa mentelaah, bisa menganalisa, ini begini, ini begini, ini begini gitu ya. Ilahuna faqat intahina ila liqa masalama. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Aftah alaina. Bukan. Kok kacau. Beri paham coba. Allahumma faqihna ya. fiddin. Wa alimnal hikmah wa taqwil. Wa alimna lughatal Arabiyah. ya, wa alimna lughatal Qur'aniyah. Baru tutup subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, ilahuna faqat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya.